Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang Bayesian dan menjelaskan penyelesaian satu contoh soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar Bayesian, yaitu Ibu Indi Putri Rahayu. Baik, langsung saja. Jadi, metode Bayesian adalah sebuah metode yang menggabungkan informasi dari data sampel dan informasi dari data sebelumnya, atau prior. Jadi, di Bayesian, bukan hanya variabel X saja yang mempunyai sebaran peluang, tapi parameter juga mempunyai sebaran peluang yang bersifat subjektif, atau yang kita sebut dengan prior. Nilai pengamatan dalam sampel digunakan untuk mengupdate sebaran peluang prior bagi parameter, sehingga menjadi sebaran peluang posterior. Nah, diperoleh sebaran peluang bagi parameter posterior. Selanjutnya, notasi yang digunakan dalam teori Bayesian. Nah, theta ini adalah parameternya, sedangkan sebaran populasi digambarkan dalam fungsi jika variabel acaknya kontinu, maka menggunakan fungsi kepekatan peluang. Sedangkan jika variabelnya diskrit, maka menggunakan fungsi massa peluang. Nah, sebaran prior notasinya pi, kemudian X besar ini adalah sampel acak, dan X kecil ini adalah datanya. Ketika sudah diperoleh pengamatan, maka otomatis pengamatan itulah yang disebut dengan data. Kemudian, nanti ketika data sudah diperoleh, bagaimana kita mengupdate sebaran peluang prior, kita gunakan definisi ini, yaitu Fp bersyarat X sama dengan Fx, P dibagi Gx, di mana Gx adalah sebaran peluang marginal bagi X. Nantinya, ketika kita sudah memperoleh sebaran peluang posterior, jika ingin mendapatkan penduga titik, yang dimanfaatkan di sini adalah nilai harapan. Karena variabel acak itu tidak bisa kita tahu nilainya berapa, tapi bisa kita perkirakan polanya. Dan ketika kita memiliki variabel acak yang nilainya tidak pernah pasti, model dari variabel itu adalah nilai harapan atau ekspektasi. Jadi di sini yang kita manfaatkan adalah nilai harapan dari sebaran posterior. Nantinya bentuk ini yang kita pakai sebagai penduga bagi theta, dengan catatan tergantung dari nilai X-nya. Jadi di sini ada contoh soal, misalkan bahwa distribusi awal dari proporsi P yang cacat yang dihasilkan mesin adalah jika P 0,05, P-nya itu 0,3. Jika P-nya 0,1, P-nya itu 0,7. Dan P 0,15, P-nya itu 0,2. Bila 2 dari 9 yang dihasilkan mesin tersebut cacat, carilah distribusi posterior untuk proporsi P dan taksiran bias untuk P. Jadi, untuk mencari distribusi posterior dan taksiran bias untuk P, langkah pertama, kita tentukan dulu distribusi awalnya, atau sebaran prior. Nah, di sini sudah ada distribusi awalnya. Langkah selanjutnya, kita menentukan distribusi gabungan Fx, P, di mana kita mengalihkan fungsi likelihood dan fungsi prior. Jadi rumusnya Fx, P sama dengan Fx bersyarat P dikali Pp. Nah, berdasarkan soalnya, ada kejadian cacat dan tidak cacat,
maka kita menggunakan distribusi binomial. Rumus dari distribusi binomial yaitu fx bersyarat p sama dengan kombinasi dari x dan n dikalikan p pangkat x kali 1 kurang p dipangkatkan n kurang x. Nah, di soal diketahui mesinnya itu ada 9 dan x-nya itu ada 2 dari 9 mesin yang cacat. Selanjutnya, kita masukkan nilai x dan n ke dalam rumus distribusi binomial. Sehingga F2 bersyarat P sama dengan kombinasi dari 2 dan 9 dikali P pangkat 2 dikali 1 kurang P pangkat 9 kurang 2. Hasilnya, kombinasi dari 2 dan 9 itu 36 dikali P pangkat 2 dikali 1 kurang P 9 kurang 2 itu 7. Nah, karena P-nya ada 3, yaitu 0,05, 0,1, dan 0,15, kita cari masing-masing nilai dari F2P. Nah, untuk P 0,05, fungsinya jadi F2 bersyarat 0,05, sama dengan kombinasi dari 2 dan 9 dikali 0,05 pangkat 2 dikali 1 kurang 0,05 yaitu 0,95 pangkat 7 sama dengan 0,0628. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari nilai untuk P 0,1. Jadi kombinasi dari 2 dan 9 dikalikan dengan 0,1 pangkat 2 dikali 1 kurang 0,1 yaitu 0,9 pangkat 7, hasilnya itu 0,1722. Nah, untuk P 0,15, jadi kombinasi dari 2 dan 9 dikali 0,15 pangkat 2 dikali 0,85 pangkat 7. Hasilnya 0,2597. Setelah didapat likelihood dari semua nilai P, maka kita masukkan ke distribusi gabungannya, di mana rumusnya yaitu Fx bersyarat P dikali pi-P. Nah, yang pertama untuk P 0,05. Kita masukkan fungsi likelihood untuk P 0,05 yaitu 0,0628 dikali dengan fungsi prior 0,05 yaitu 0,3. 0,0628 dikali 0,3 yaitu 0,018884. Dengan cara yang sama, kita cari untuk P 0,1. Nah, kita masukkan hasil dari fungsi likelihood 0,1 yaitu 0,1722 dikali dengan fungsi prior 0,1 yaitu 0,7. Hasilnya 0,12054. Selanjutnya untuk 0,15. Mohon maaf ini salah tulis. Jadi kita masukkan nilai likelihood dari 0,15 yaitu 0,2597 dikali dengan fungsi prior 0,15 yaitu 0,2, hasilnya 0,05194. Sehingga didapatkan fungsi gabungan untuk ketiga P yaitu untuk P 0,05 itu 0,01884, untuk P 0,10 itu 0,12054, untuk P 0,15 itu 0,05194. Selanjutnya, menentukan distribusi posterior. Nah, ini adalah soal bagian A sebelumnya. Dengan rumus Fp bersyarat X sama dengan Fx, P dibagi Gx, di mana fungsi gabungan ini jika kita jabarkan yaitu
fungsi likelihood dikalikan dengan fungsi priornya. Kemudian Gx ini adalah fungsi marginalnya. Karena fungsi gabungan yang ini sudah kita dapatkan sebelumnya, selanjutnya kita mencari nilai dari Gx dengan rumus sigma dari theta fx, P. Nah, kenapa kita menggunakan sigma? Karena ini merupakan distribusi binomial, di mana distribusi binomial ini bersifat diskrit, jadi kita menggunakan sigma atau jumlahan. Nah, dengan X sama dengan 2, maka G2 sama dengan sigma theta F2, P. Nah, kita jumlahkan semua nilai P, jadi fungsi gabungan untuk nilai 0,05 yaitu 0,01884 ditambah dengan fungsi gabungan 0,1 yaitu 0,12054 ditambah dengan fungsi gabungan dari 0,15 yaitu 0,059194. Hasilnya 0,19132. Ini adalah fungsi marginalnya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari sebaran posteriornya. Sehingga Fp bersyarat 2 sama dengan F2, P dibagi 0,19132. Nah, yang pertama, untuk P 0,05, jadi nilai dari fungsi gabungan 0,05 itu 0,01884 dibagi dengan fungsi marginalnya yaitu 0,19132. Hasilnya 0,0985. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari untuk P 0,1 hasilnya itu 0,63. Untuk P 0,15 hasilnya itu 0,2715. Nah, ini adalah distribusi atau sebaran posteriornya untuk ketiga nilai P. Selanjutnya yang terakhir, menentukan estimator bias atau taksiran bias untuk P dengan rumus ekspektasi P sama dengan sigma P dikali Fp bersyarat 2. Nah, untuk nilai P 0,05 dikali dengan sebaran posterior untuk nilai P 0,05 yaitu 0,0985 ditambah 0,1 dikali dengan sebaran posterior untuk nilai P 0,1 yaitu 0,63 ditambah 0,15 dikali dengan sebaran posterior untuk nilai P 0,15 yaitu 0,2715. Hasilnya 0,10865 sama dengan jika kita ingin mengubahnya dalam bentuk persen yaitu 10,865%. Kesimpulannya, dengan estimator bias diperoleh P proporsi banyaknya mesin yang cacat adalah 10,865%. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.